Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Nugraha dengan NPM 2417058. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo dan sedikit menjelaskan tentang web portofolio saya untuk untuk UTP dari mata kuliah pemrograman web praktikum. Nah, di sini ada 5 page yang saya buat. Dan untuk page pertama atau page hero-nya, hero section, di sini ada about, jadi sesuatu tentang saya. Nah, di sini ada hero section-nya. Jadi yang pertama kali muncul saat dibuka websitenya. Nah, ini adalah tampilan ini. Jadi di sini ada foto saya dan greeting. Lalu sedikit tentang saya lah, jadi gimana itu dikit aja di sini. Sini ada 2 button, ini untuk referensinya ke page project, dan untuk yang hubungi saya ini referensinya ke page kontak nanti. Nah, di sini ada 4 card yang saya buat. Card pertama ini nge-counting banyak bahasa pemrograman yang saya kuasai. Nah, untuk yang kedua ini untuk semester saya. Dan yang ketiga ini ada total dari project. Yang keempat ini adalah jumlah dari prestasi saya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ya sedikit lebih detail lah tentang saya tadi. Di sini kan hanya mungkin rangkuman sedikit. Di sini ada lebih detail. Walaupun ini belum terlalu detail ya. Setidaknya ini bisa lebih panjang sedikit lah. Di sini ada beberapa tag tentang kemampuan saya, dan juga di sini ada footernya gitu. Nah, untuk ini itu kodenya itu sudah pasti indeks. Saya gunakan indeks. Nah, yang pertama ini untuk bagian navbarnya. Ini untuk navbarnya di sini kan ada logo lah, bisa dibilang logo. Di sini ada beberapa navigasi yang bisa mengarah ke page-page yang udah saya buat tuh. Oke. Nah, ini untuk tampilan mobilenya. Nah, website saya ini udah bisa dibilang responsif, jadi bisa dibuka di mobile juga dengan tampilan yang tidak chaos gitu lah. Nah, ini untuk tampilan di mobilenya nanti kira-kira seperti ini. Ini untuk tampilan mobile. Untuk tampilan mobilenya saya bakal review di akhir aja lah. Oke, gitu. Nah, untuk di sini itu ada beberapa DOM-nya atau dokumen objek manipulatifnya itu di main.js. Yang ada di situ tuh yang pertama yang pasti itu ada set active nav. Ini maksudnya dia bakal mengubah. Ini kan ada 5 navigasi. Nah, dia bakal ngeset navigasi yang sekarang lagi aktif. Itu gimana caranya? Dia ngambil dari linknya nih, dari linknya dia bakal cek nama filenya. Kalau dia index, dia bakal ngubah si navigasi about ini jadi warna ungu gitu. Jadi ngubah jadi warna ungu itu kalau dia linknya itu sesuai, atau bisa jadi kalau dia nggak ada, itu kan dia defaultnya itu ke indeks ya. Nah, itu bisa juga langsung yang aboutnya di warna ungu. Nah, kalau dia klik di project, nanti dia projectnya bakal warna ungu. Ini tanpa di hover ya. Kalau di hover kan warna ungu, jadi kalau tanpa di hover dia bukan warna ungu gitu. Itu untuk yang set active nav. Tuh, lalu yang selanjutnya ada ini untuk bagian mobile. Jadi di mobile itu nanti ada yang namanya hamburger. Nah, ini hamburger ini atau 3 garis ini untuk meringkas navbarnya. Jadi bisa di hide gitu. Ini juga sama, masih berfungsi juga. Nah, itu
untuk yang init mobile menu. Soalnya ini init scroll reveal ini itu untuk animasi tampil di awal nih. Nah ini dia bakal nge-reveal saat di scroll gitu. Nah ini pakai yang namanya intersection observer. Jadi dia semacam API yang bakal ngecek apakah elemen yang ditandain itu sudah masuk ke viewport atau belum. Nah viewport itu ya tampilan layarnya lah. Jadi dia kalau misal dia nah kalau dia udah masuk ke viewport, dia bakal kena animasi. Di sini saya kasih animasinya fade in dari bawah gitu. Jadi kalau dia udah masuk, dia baru ke reveal tuh. Jadi kalau belum masuk ke viewport atau belum ditampilin di layar, nah dia belum teranimasikan fade in gitu. Selanjutnya ada init navbar scroll. Ini ya untuk apa ya, shadow lah nih. Nah ketika navbarnya itu mentok paling atas gini, mentok paling atas, dia kan gak ada bayangan nih. Nah kalau dia di scroll, nah dia baru ada bayangan. Ini biar kelihatan terpisah lah antara navbar dengan page nya gitu. Tuh, jadi dia bakal ngecek dia tuh paling sampai di posisi paling atas atau enggak ini ya. Kalau dia paling atas, shadownya bakal di remove. Jadi saya pakai shadownya medium ya. Nah selanjutnya ada animation counter, ini untuk ngitung. Jadi kan di oke, saya refresh. Nah ini kan dia nge-count ya dari 0 sampai angka yang dituju. Jadi di sini di HTML itu ada namanya data target. Nah ini saya set 5, 4, 4, 3 gitu. Nah ini 16 ms ya untuk durasinya 1900. Oke, selanjutnya ada init start counters. Nah ini untuk yang mengubah lah. Jadi animation counter ini buat dia bikin animasinya. Kalau init start counters ini untuk menerapkan di HTML nya gitu. Jadi si animate counter ini bakal dipakai di dalam si init start counters. Nah ini juga dia bakal mulai countnya itu ketika dia masuk ke dalam viewport juga tuh. Ketika dia masuk ke dalam viewport, baru dia ngejalanin animasi countnya, karena di sini pakai intersection observer gitu. Untuk yang terakhir ini ada init project card stagger. Ini tuh adanya di project. Jadi di project, nah ini dia bakal munculnya satu-satu untuk 3 yang paling atas tuh. Ini bakal munculnya satu-satu, jadi nggak bersamaan gitu. Nah itu selanjutnya untuk terakhir, untuk DOM content loadnya ini di sini. Jadi semua yang ada itu kita panggil. Oke, nah untuk CSS nya itu karena cuma sedikit, mending sekalian saya jelasin. Nah di sini ada untuk ini ya, scroll bar ya. Jadi scroll bar ya saya buat warna ungu, dan untuk ini tracknya itu saya buat transparan. Dan untuk ini ya, nih si ini ya, thumb ya, itu saya ganti warnanya jadi ungu. Border radiusnya saya maksin biar jadi bulat di ujung-ujungnya tuh. Jadi ada focus visible. Nah focus visible ini itu macam navigasi keyboard. Jadi bukan mouse menggunakan cursor kayak gini, tapi menggunakan yang namanya keyboard. Nah misal di keyboard saya klik tab, Nah nih ini namanya
menggunakan fokus visible, jadi dia fokus yang pakai keyboard, jadi bukan pakai mouse. Misalnya ini kita enter gitu. Nah itu untuk fokus visible nya. Saya buat outline, offset, dan radius 10. Ini untuk membantu animasi scroll reveal ya. Jadi scroll reveal-nya itu untuk ini untuk kondisi awal gitu. Saya pakai CSS, nanti dibantu sama si JS nya tadi. Nah selanjutnya ada foto container hero. Nah ini kan ada animasinya nih, animasinya full gentle. Nah ini diambil dari sini animasinya, keyframe nya. Nah ini itu untuk di about. Nah ini foto ini kan kelihatan kayak gerak-gerak ke atas bawah, kayak mengambang gitu. Nah di sini, nah itu karena ini gitu. Selanjutnya ada start card. Ini untuk animasinya lah, animasi dari ini. Oke, selanjutnya ada skill tag. Ini untuk styling skill tagnya. Jadi ada animasi styling start over, lalu untuk primary-nya dan primary start over juga. Karena skill tag ini skill tag yang biasa. Nah yang hover itu yang ini hover primary. Nah ini untuk yang primary. Selanjutnya ada project button outline. Ini project button di project lah. Button project. Oke, udah situ aja untuk style CSS dan ini ya, JS nya atau DOM nya, document object manipulate. Saya saya juga di sini pakai Tailwind, walaupun saya tetap menggunakan CSS sendiri. Itu buat bantu lah. Tuh. Oke, selanjutnya di sini untuk connect-nya. Ini Tailwind-nya, lalu ini untuk config-nya. Tuh. Itu untuk Tailwind-nya. Terus ini juga saya pakai tetap style.css untuk sedikit bantu lah. Oke, selanjutnya saya bakal jelasin di page project ini ada apa aja. Di sini tuh isi cuma project-project yang pernah saya kerjain, tapi mayoritas itu project kuliah sih. Jadi belum ada yang project di luar perkuliahan lah. Dan tugas kebanyakan tugas-tugas semua. Tuh, ini web dengan CSS, HTML, JavaScript. Ini desain menggunakan Figma. Ini PHP MySQL, tapi ini masih lokal. Ini juga masih lokal, tapi ada sedikit tambahan CSS-nya. Tuh, udah sih. Itu untuk page portfolio. Portfolio project nih. Ini sini. Ini ada footernya juga, jadi tiap page itu ada footernya. Ini untuk resume di page resume ini itu isinya ada education dan achievement. Jadi riwayat pendidikan dan juga prestasi atau sertifikasi lah yang pernah saya raih dan saya laluin sampai hari ini. Nah, untuk pendidikan, mulai dari pendidikan dulu yang sekarang yang terbaru itu dari 2024 sampai sekarang itu di Universitas Lampung di S1 Ilmu Komputer masih aktif. Lalu untuk yang sebelumnya di SMA itu dari 2021 sampai 2024 itu di SMA Negeri 3 Metro dengan jurusan MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Lalu untuk di SMP-nya itu di SMP Negeri 1 Trimurjo 2018 sampai 2021. Lalu untuk SD-nya itu di SD Negeri 1 Tempuran dari 2012 sampai 2018. Oke, untuk prestasi ini ada 3 yang saya ingat dan saya rasa pantas untuk dimasukkan ke website portfolio. Yang pertama ada juara 2 Olimpiade Sains Nasional bidang komputer atau informatika, ini juara 2 tingkat kota. Di 2022 juga saya mendapatkan prestasi dan peringkat yang sama
di tingkat yang sama, di tingkat kota itu juara 2. Jadi di 2022 ini saya Olimpiade Sains Nasional juga di bidang informatika, itu saya dapat juara 2 di tingkat kota juga, sama aja. Dan untuk Olimpiade pertama saya itu di SD, jadi Olimpiade Sains Nasional di bidang matematika, itu juara satunya tingkat kecamatan, karena untuk di tingkat kabupatennya itu cuma partisipan karena nggak dapat top 3 nya. Jadi itu untuk resume. Selanjutnya untuk skill. Nah di sini tuh untuk kemampuan saya itu ada tentang hard skill, soft skill, dan tech atau teknologi dan bahasa pemrogramannya. Nah di sini ada bahasa pemrograman tuh. Di sini ada hard skillnya, web development, database management, UI UX, dan juga mobile development. Ya, ini bukan tentang kemampuan yang saya kuasai aja, cuma di sini ada saya gabung lah dengan yang lagi saya kembangkan dan saya tekunin itu. Jadi yang saya tampilin ini bukan berarti saya kuasain, tapi saya juga lagi tekunin hal itu gitu. Untuk soft skillnya itu ada problem solving, ada teamwork, adaptabilitas, manajemen waktu. Untuk bahasa pemrograman dan toolsnya ini ada HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, MySQL, Java, C++, dan Kotlin. Last page, ini ada page kontak. Nah di sini buat connect atau mau kepoin tentang saya. Di sini ada email. Jadi di sini saya pakai mail tuh. Nah kalau diklik dia bakal langsung nyiapin tampilan ngirimin email, tapi langsung masuk ke ini Gmail gitu. Nah di sini ada GitHub saya. Nah GitHub, lalu ada LinkedIn saya, lalu di sini ada Instagram. Nah ini LinkedIn ya, LinkedIn, lalu ini ada Instagram, mau sampai refill lah. Nah udah kira-kira itu. Nah ini Outlook data nih, Outlook saya ini belum saya apa-apain soalnya error, biarin. Nah oke, itu aja, mungkin itu aja sih penjelasan saya tentang web. Ini untuk OTP pemrograman web. Nah ini Outlook-nya berbuka, close aja. Oke, jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan hal yang kurang jelas, saya mohon maaf. Muncul lagi dia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.